Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Pada sore hari ini, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, unsur Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, menyelenggarakan pertemuan dengan para pemuka agama di seluruh semua agama yang ada di Jakarta. Pertemuan ini membahas mengenai perkembangan penyebaran COVID-19 dan langkah-langkah yang harus dilakukan bersama untuk bisa melindungi seluruh penduduk di Jakarta. Dalam paparan yang tadi kami sampaikan, kita gambarkan bahwa situasi di Jakarta penyebarannya bergerak sangat cepat, dan sekarang Jakarta merupakan salah satu epicenter dengan pertambahan kasus yang sangat signifikan. Kemarin di Jakarta ada 160 kasus. Hari ini, tadi pagi sudah bertambah menjadi 208. Pertambahannya sangat cepat dan tidak lagi ada di kawasan tertentu. Saat ini sudah semua kawasan. Karena itu, dalam pertemuan tadi kita menyepakati beberapa hal mendasar. Pertama, kita menyepakati bahwa akan secara serius melakukan pembatasan interaksi di dalam seluruh komponen. Yang kedua, kita menyepakati tadi bahwa kegiatan-kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah, kita menyepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan. Untuk sementara waktu kita melakukan selama 2 minggu ke depan, 2 pekan ke depan ditunda, nanti kita pantau kondisinya 2 minggu lagi. Konsekuensinya adalah bagi umat Islam, kegiatan sholat Jumat yang biasanya berjalan normal, kalau minggu lalu anjuran kita adalah melakukan sholat Jumat dengan membawa sajadah sendiri, alas sujud sendiri. Maka hari ini kesepakatannya adalah sholat Jumat di Jakarta ditunda selama 2 Jumat ke depan. Sesudah itu kita pantau kembali. Begitu juga dengan kegiatan misa hari Minggu dan kebaktian juga ditunda untuk 2 minggu ke depan. Nanti kita akan pantau perkembangannya. Begitu juga dengan kegiatan nyepi. Tadi unsur umat Hindu yang hadir juga menyampaikan dari suka duka, Pak, ya, bahwa kegiatan nyepi kami apresiasi sekali, sudah diputuskan untuk tidak dilakukan dengan keramaian. Jadi kegiatan keramaian ditiadakan. Ini dalam rangka mencegah penularan menjadi lebih cepat. Kami dari Pemprov DKI bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan menyampaikan ini kepada seluruh jajaran kita untuk membantu, mengawasi, mendisiplinkan. Hari ini bila ingin melindungi saudara sebangsa, maka tinggal di rumah, kurangi interaksi. Jika kita tidak melakukan itu, maka membahayakan bagi semua. Yang berpotensi terjangkiti begitu banyak, dan yang terpapar tak selalu menunjukkan gejala. Jadi ini kesepakatan yang tadi kita dapatkan, dan insya Allah kita berharap kepada seluruh umat untuk ikut melaksanakan ini sebagai cara kita melindungi saudara sebangsa.
Sekarang saya akan mengundang dari pertama unsur Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Ketua MUI Kiai Haji Munahar Mukhtar untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan beliau untuk semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kepada saudara-saudara kami khususnya umat Islam yang ada di kota Jakarta, karena saat ini Jakarta dalam keadaan kondisi darurat dengan terjadinya penyebaran virus corona yang sudah amat sangat dahsyat. Karena itu sesuai dengan fatwa MUI nomor 14 2020 bahwa untuk pelaksanaan ibadah secara berjamaah untuk saat ini, karena kondisi yang memang sangat darurat, diharapkan agar supaya melaksanakan di kediaman masing-masing atau di rumah masing-masing. Kita bertawakal kepada Allah memang dari segala musibah yang ada, namun ikhtiar adalah merupakan kewajiban kita. Maka pemerintah kota DKI Jakarta berharap kepada kita agar supaya kita aman dan selamat dari keadaan yang saat ini sangat mengkhawatirkan. Atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta kepada seluruh umat Islam yang ada, para tokoh, para ulama, agar supaya menunda setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya berjamaah, baik di masjid, di majlis taklim, dan tempat-tempat yang lainnya, dalam rangka menjaga warga Jakarta dan agar supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ma'mun Al-Ayubi, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Setelah mendengar, memperhatikan, dan menjawab beberapa pertanyaan dari para Ketua DKI Masjid, maka dengan ini merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia serta seruan-seruan dari beberapa teman-teman, dengan ini kami mengajak dan sekaligus untuk dapat dilaksanakan secara bersama-sama untuk para DKI Masjid kiranya dapat meniadakan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak jamaah, termasuk diantaranya adalah kegiatan sholat Jumat di masjid. Kepada teman-teman para khotib, kami juga berharap untuk dapat kerjasama yang baik, bukan dalam artian kita tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi kita alihkan kegiatan sholat Jumat menjadi sholat zuhur di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita semua bahwa kegiatan ibadah kita menjadi sempurna, masyarakat kita pun menjadi terselamatkan dari COVID-19. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih teman-teman, para kiai, para khotib, untuk sama-sama kita dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Pak Gubernur, Pak Anies, yang tadi sudah memberikan arahan yang begitu mendalam buat agama Hindu, khususnya di DKI Jakarta, yang memang pada intinya kami di DKI untuk Hari Raya Nyepi, khususnya Melasti yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret, kami batasi hanya untuk wilayah Jakarta Utara yang akan diselenggarakan di Pura Segara, Cilincing, Jakarta Utara, dan itu hanya sekitar 10 orang, tidak banyak orang, dan memang kami betul batasi. Sementara untuk tanggal 24 pada saat Tawur Agung itu juga terbatas hanya di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Ini pun hanya terbatas sekitar 10 sampai 15 orang untuk melaksanakan Tawur Agung Kesange yang kita selenggarakan sampai tengah hari.
Kemudian setelah itu kami akan menyelenggarakan Hari Sipeng Nyepi pada tanggal 25 Maret. Nah, ini bertepatan dengan Hari Nyepi, justru kami berada di rumah semua. Dengan adanya virus yang mewabah begitu luasnya, justru kami akan taat sekali dengan ajaran kami, Sipeng Nyepi, melaksanakan berata penyepian di rumah saja. Mungkin itu saja dari kami. Om Santi 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 Om. Matur seksama. Ini khusus karena secara kebetulan akhir pekan besok adalah kegiatan Nyepi. Jadi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Nengah dari Parisada Hindu Dharma. Kemudian saya ingin mengundang dari PGI, yaitu Pak Pendeta Manuel Raintung, untuk menyampaikan seruannya. Silakan. Terima kasih Pak Gubernur, saudara-saudara, warga Kristiani, warga gereja di Jakarta dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Maka pada saat ini kami sepakat untuk menyerukan bahwa pelaksanaan peribadatan kita pada hari Minggu, sekurang-kurangnya 2 hari Minggu ke depan, kita dapat menundanya dan dapat melaksanakannya di rumah melalui petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan gereja. Kami sangat mengharapkan para pimpinan gereja, sinode yang ada di Jakarta khususnya, pimpinan-pimpinan klasis, pimpinan distrik, badan perwakilan daerah, musyawarah pelayanan di tingkat DKI dapat memberikan arahan dan petunjuk-petunjuk untuk kita melakukan upaya membantu Jakarta, membantu Indonesia, membantu dunia agar seluruhnya mengalami keselamatan, dibebaskan dari wabah COVID-19 ini. Kami mohon kerjasamanya dan dukungan doa supaya Jakarta aman dan kita semua mengalami kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Manuel Raintung. Kemudian saya ingin mengundang Romo Suyadi untuk menyampaikan seruannya. Silakan Romo. Terima kasih. Kami wakili Keuskupan Agung Jakarta mengajak seluruh umat di Provinsi DKI Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta untuk ambil bagian dalam rangka mengatasi wabah COVID-19 ini. Semoga kita semua sungguh menyadari bahwa ini hal yang sangat penting, sebagaimana yang telah dikeluarkan Keuskupan Agung Jakarta melalui aturan tata cara kehidupan bersama umat Katolik di DKI dan Keuskupan Agung Jakarta. Semua peribadatan dan doa-doa diselenggarakan pada pribadi-pribadi dan di rumah masing-masing, sehingga semuanya akan mengurangi wabah ini untuk bisa menular lebih jauh. Dan semoga kita semua umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta di Provinsi DKI menjalankan dengan baik, menjaga diri di rumah, menjaga kesehatan, dan berdoa mohon seruan kepada Tuhan agar semua wabah ini cepat berlalu sehingga aktivitas bersama bisa berjalan dengan baik. Maka mari kita mengindahkan seruan bersama ini agar menjadi tata cara kehidupan bersama untuk kebaikan bersama. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Suyadi. Wali Umat Buddha Indonesia Provinsi DKI Jakarta, ketuanya adalah Pendeta Alim. Saya ingin mengundang kepada Pendeta Alim untuk menyampaikan seruannya. Silakan Pendeta. Namo Buddhaya. Ya, kami umat Buddha di DKI Jakarta akan mengikuti seruan gubernur kita untuk mengadakan kebaktian di rumah masing-masing sampai redahnya wabah ini. Jadi kita akan mengikuti seruan dari gubernur kita. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih. Jadi
Dari pertemuan tadi, kita semua menyadari pentingnya bertindak cepat dan pentingnya bertindak secara serempak. Bila pembatasan kegiatan keagamaan hanya atau diikuti sebagian dan sebagian tidak, maka potensi penularan itu tetap tinggi. Karena itu kita berharap sekali bahwa mari kita semua kompak di dalam 2 pekan ke depan mengedepankan perlindungan, penyelamatan saudara sekota dengan cara disiplin mengikuti seruan yang pada sore hari ini dikirimkan dari Balai Kota. Dengan begitu harapannya nanti kita bisa sama-sama menahan penularan, menurunkan kecepatan penularan, dan semoga kondisi ini segera bisa pulih, Jakarta kembali normal, bisa berkegiatan seperti biasa, karena kita semua disiplin di dalam menjaga jarak, mengurangi penularan. Seluruh jajaran Pemprov dari wali kota, kecamatan, kelurahan, dan bawahnya semua akan mengirimkan pesan ini. Begitu juga dengan jajaran Kodam, Babinsa, dan Babin Kamtipmas yang nanti akan ada. Semua akan turun ke lapangan menyampaikan kepada seluruh warga untuk melakukan kegiatan keagamaan di rumah dan tidak di tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat perkumpulan massa lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa ditaati dan insya Allah Jakarta terbebas segera dari masalah COVID ini. Saat ini bicara tentang apakah nanti kalau ada pelanggaran, saat ini adalah sifatnya seruan. Ini adalah panggilan moral. Bila ingin menyelamatkan yang lain, menyelamatkan diri, maka ambil sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab adalah dengan kita tinggal di rumah, beribadah di rumah. Pak, apakah nanti ada mudik massal dibatalkan dan apakah nanti berpotensi membatalkan kegiatan mudik massal dan kemudian kegiatan mudik juga akan ditiadakan? Mudik itu kapan? Sekitar pertengahan bulan depan. Iya, nanti kita bahas bulan depan aja. Pak, tadi disebutkan seluruh kawasan Jakarta terkena virus. Nah, apakah itu kawasan padat penduduk dan bagaimana cara mengatasinya? Sekarang risiko penularan itu tidak bisa disebut hanya di 1, 2, 3, 4, 5 titik saja. Risiko sekarang meluas, terjadi bisa di mana saja. Jadi tidak lagi kita bisa membatasi. Oke, ada yang lain? Untuk Jumatan di Istiqlal besok gimana Pak? Tadi pagi kata Imam Istiqlal besok tetap berada di Istiqlal. Anjuran ini untuk seluruh masjid yang ada di wilayah DKI Jakarta. Memang Bapak sekalian di kabupaten, di provinsi-provinsi lain yang tidak memiliki problem seperti Jakarta. Jakarta ini sekarang epicenter. Di tempat ini sudah terjadinya masif, angka pertumbuhannya termasuk yang paling tinggi. Disinilah maka fatwa MUI itu bisa diterapkan. Tapi kalau di tempat yang di sana tidak ada kasus, tidak ada wabah, maka di sana bisa mengambil keputusan yang berbeda. Tapi untuk Jakarta, saya menghimbau kepada semuanya untuk mentaati seperti yang disampaikan oleh Ketua MUI. Begitu aja, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Salam jarak jauh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.